Polri rekayasa lalu lintas saat Indonesia Afrika Forum kedua. TNI awasi Mpox pada IAF kedua di Nusa Dua Bali. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya Henry Balaprada. Dan saya Rahma Karisma. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, saudara, sebanyak 12.000 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan IAF kedua dan HLF MSP 2024 yang akan digelar pada 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua. Polri juga akan melakukan rekayasa lalu lintas pada jam-jam tertentu. Kesiapan personil TNI Polri yang akan diterjunkan pada Indonesia Afrika Forum IAF kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership HLF MSP tahun 2024 di Nusa Dua Bali diperiksa langsung oleh Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imran dan Panglima Komando Gabungan Pertahanan Wilayah 2 Marsdia TNI M. Khairil Lubis saat apel gelar pasukan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Jumat sore. Seluruh kesatuan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya KTT yang akan dihadiri 1.500 undangan tamu negara. Secara keseluruhan, personil TNI Polri yang dikerahkan 12.000 orang lebih. Untuk mendukung pengamanan tersebut, sejumlah alutsista turut dikerahkan dan secara khusus Polri menggelar Operasi Puri Agung 2024. Salah satu target yang dicapai dalam pengamanan forum tingkat tinggi IAF kedua dan HLF MSP adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas tamu negara, turis dan aktivitas masyarakat. Karenanya Polri melalui Satgas Walro Lakir akan merekayasa lalu lintas di sejumlah titik untuk memperlancar lalu lintas. Dipimpin oleh Brigjen Slamet Santoso, Dirgakum Korlantas Polri. Ada 5 bit, 5 ruas penggal jalan yang masing-masing akan dijaga, akan dikendalikan oleh padal dan anggota dengan alat kelengkapannya masing-masing. Dalam forum tingkat tinggi, IAF kedua akan membahas beberapa kerjasama yang akan diprioritaskan, antara lain kerjasama dalam transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan. Yuda Maruta melaporkan. Memastikan kelancaran lalu lintas jelang IAF kedua dan HLF MSP 2024, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Meskipun bersifat situasional, beberapa titik prioritas akan diatur seperti ruas jalan di Jimbaran dan juga sekitarnya. Mendukung keamanan dan kelancaran pelaksanaan IAF kedua dan HLF MSP di Nusa Dua, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas selama 4 hari. Untuk kegiatan gala dinner, IAF kedua yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, pihaknya akan memberlakukan pengalihan arus dan juga buka tutup jalur di kawasan tersebut. Pada ruas jalan Raya Jimbaran akan dialihkan atau memberlakukan sistem buka tutup sementara menuju Simpang Kali Jimbaran. Hal ini pun berlaku situasional melihat situasi pada saat acara berlangsung. Menjadi prioritas lainnya dalam rekayasa lalu lintas selama 4 hari ke depan, yakni mulai dari Simpang Kampus Udayana menuju kawasan Intercontinental Bali Resort, sehingga arus lalu lintas yang bersimpangan dengan Simpang Kampus Udayana akan dialihkan menuju Jalan Bypass Ngurah Rai. Pihaknya juga akan meminta kerjasama masyarakat, khususnya yang melintasi daerah tersebut, mendukung lancarnya pelaksanaan event internasional ini. Sementara itu, Saudara, Mabes TNI mengantisipasi penyebaran virus Monkeypox (Mpox) saat digelarnya kegiatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLF MSP dan Indonesia Afrika Forum IAF kedua tahun 2024 di Nusa Dua Bali. Pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali akan diperketat dengan pemasangan thermal scanner atau pemindai suhu tubuh sebagai upaya antisipasi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, antisipasi terhadap penyebaran virus Mpox juga dimaksimalkan saat digelarnya kegiatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLF-MSP dan Indonesia Afrika Forum IAF kedua tahun 2024. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Pangko Gapwilhan II, Marsdia TNI M. Khairil Lubis yang menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Pengamanan Terpadu, usai memimpin tactical floor game terkait pengamanan VVIP di Gor Yudomo Kepaun Denpasar Jumat siang menyatakan akan ada perlakuan tidak seperti biasanya saat kedatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Thermal scanner atau pemindai suhu tubuh akan dipasang untuk mengantisipasi penyebaran Mpox. Ditegaskan jangan sampai virus yang bersumber dari Afrika tersebut masuk ke Indonesia saat digelarnya forum tingkat tinggi. Kementerian Luar Negeri sudah bergerak dengan Kementerian Kesehatan karena perintah Pak Presiden, jangan sampai sumbernya dari Afrika kita lengah. Sehingga ada protokol kesehatan dari yang tidak biasanya akan dilakukan ya, di bandara terhadap delegasi ini. Ya, misalnya kita menyiapkan thermal untuk memonitor paling tidak awal adalah suhu di atas 38 derajat Celcius. Itu ada beberapa thermal yang akan kita siapkan di venue-venue yang ada. Indonesia Afrika Forum adalah pertemuan yang mempertemukan antara Indonesia dengan negara-negara di benua Afrika. Pertemuan ini akan membahas banyak isu seperti ketahanan energi dan juga pangan. Sementara HLF-MSP sendiri merupakan forum internasional yang akan mengundang berbagai pemangku kepentingan di tingkat dunia. Forum ini akan membahas 3 masalah utama global, yakni global polikrisis, kerusakan lingkungan, dan juga melemahnya multilateralisme. Pertemuan ini diperkirakan akan dihadiri 51 kepala negara Afrika, 5 organisasi internasional, dengan total 1.800 peserta. Wida Maruta melaporkan. Saudara, saat ini setiap pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan penerbangan menuju Indonesia, khususnya Bali, diwajibkan untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik yang bernama Satu Sehat Health Pass atau SSHP. Hal ini seiring dengan monkeypox atau Mpox telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO sebagai kondisi darurat kesehatan global sejak 14 Agustus 2024 yang lalu. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali merespon hal tersebut secara cepat dengan memastikan serangkaian langkah antisipasi. Setiap pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan penerbangan menuju Bali diwajibkan untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik bernama Satu Sehat Health Pass. Hal ini berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor 5 DJPU tahun 2024 tentang penggunaan aplikasi Satu Sehat Health Pass SSHP pada pelaku perjalanan luar negeri yang merupakan inisiasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit Mpox di Indonesia. Pengelola Bandara Ngurah Rai kini telah berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan BPKK Denpasar terkait penggunaan dan penerapan SSHP di bandara setempat. Sosialisasi dari maskapai kepada para calon penumpang juga telah dilaksanakan agar pengisian SSHP dilaksanakan di bandara asal atau sebelum keberangkatan. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri, kami telah menyiapkan 6 unit thermo scanner untuk mengukur suhu penumpang yang datang, yaitu kita letakkan 3 di terminal kedatangan internasional, kemudian 1 di General Aviation Terminal di private jet ya, di selatan bandara, kemudian juga 1 ada di gedung VIP, dan terakhir kita pasang juga di kedatangan domestik. Selain memperlakukan SSHP, pengelola Bandara Ngurah Rai juga saat ini telah menyiapkan fasilitas tambahan di area kedatangan internasional, termasuk pendeteksi suhu tubuh menggunakan thermal scanner sebanyak 3 unit, ruangan pengecekan spesimen, ruangan pengambilan spesimen, 2 ruangan pemeriksaan, penanda QR Code SSHP. Sementara pihak BPKK Denpasar juga menempatkan personel untuk mengedukasi tata cara pengisian SSHP bagi penumpang yang belum mengisi di bandara keberangkatan. Selain itu, 1 unit thermal scanner juga sudah terpasang di area kedatangan domestik dan jalur evakuasi khusus juga telah disiapkan jika ada yang terindikasi bergejala. Indra Wijaya melaporkan.
Saudara, jelang diselenggarakannya Indonesia Afrika Forum di Nusa Dua, Bali, pengamanan di pintu masuk Bali makin diperketat. Di Pelabuhan Padang Bayi Karangasem, puluhan personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pemeriksaan kendaraan yang keluar masuk Bali. KTT Indonesia Afrika Forum atau IAF dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLF-MSP di Nusa Dua, Bali dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Jelang pelaksanaan dua agenda internasional tersebut, pengamanan di seluruh pintu masuk Bali berlangsung ekstra ketat. Di Pelabuhan Padang Bayi, pengamanan melibatkan personil gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Tim Kesehatan Pelabuhan atau KKP Padang Bayi, dan unsur terkait lainnya. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarte usai apel kesiapan pengamanan pada Sabtu pagi menegaskan, untuk pengamanan di Pelabuhan Padang Bayi dilakukan secara berlapis di pos 1 pintu masuk pelabuhan, pos 3 di dermaga 1 dan 2, serta di pos 2 yang merupakan pintu keluar pelabuhan yang menjadi akses masuk kendaraan orang dan barang ke Bali. Dengan bantuan 1 ekor anjing pelacak dari Polda Bali, seluruh kendaraan orang dan barang diperiksa dan dilakukan penggeledahan. Kalau untuk CCTV sendiri kemudian untuk pantauannya? Jadi untuk CCTV ini sudah terkoneksi di command center yang ada di ITDC. Jadi selain kita melakukan kegiatan secara fisik di sini juga dipantau melalui teknologi yang ada. Ada beberapa ya instansi atau kesatuan juga yang sudah in-charge di tempat ini ya untuk memantau, monitoring setiap pergerakan barang, orang maupun kendaraan di Pelabuhan Padang Bayi. Selain pengamanan langsung, Kapolres Karangasem juga memastikan seluruh CCTV atau kamera pengawas yang terpasang di sejumlah titik di Pelabuhan Padang Bayi juga berfungsi normal dan terkoneksi ke Command Center Polda Bali. Andi Hussein melaporkan. Sehari menjelang pelaksanaan Indonesia Afrika Forum IAF kedua yang akan berlangsung di Bali pada 1 hingga 3 September 2024, jajaran kepolisian Polres Jembrane juga memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk memaksimalkan proses pemeriksaan, Polres Jembrane menambah sejumlah personil untuk melakukan pemeriksaan di pos 2 pintu masuk Bali pada Sabtu 31 Agustus 2024. Total terdapat 14 personil dilibatkan untuk memeriksa orang, barang bawaan, dan semua kendaraan yang masuk ke Bali. Polres Jembrane pun juga di-backup oleh Satuan K9 atau Anjing Pelacak Polda Bali dan juga didukung jajaran TNI. Menurut Wakapolres Jembrane, AKBP Imade Katon, pihaknya memfokuskan pemeriksaan barang di bagasi kendaraan dan surat kelengkapan kendaraan. Kita mulai melaksanakan pengamanan pintu masuk Bali dari arah barat. Jadi kami melibatkan personil sebanyak 14 personil dan dikendalikan oleh Padal dan 1 pimpinan kendali. Jadi seluruhnya ada 16 untuk nanti memastikan bahwa di gerbang Bali Barat masuk Bali ini kita bisa memonitoring seluruhnya yang masuk Bali, baik itu kendaraan, barang maupun orang. Selain itu, alat bantu dari Mabes Polri Polda Bali yakni pendeteksi wajah juga dipasang di tempat strategis untuk memantau dan merekam wajah orang yang masuk ke Bali. Hal ini ditujukan agar saat pelaksanaan Indonesia Afrika Forum berjalan dengan lancar dan juga aman. Jelang pelaksanaan IAF kedua dan HLF MSP 2024, sejumlah kepala negara memastikan kehadirannya ke Bali. 7 kepala negara terkonfirmasi akan hadir untuk membahas berbagai isu serta membangun kerjasama. Tujuh kepala negara dan 16 delegasi pemerintahan sudah terkonfirmasi hadir dalam Indonesia Afrika Forum IAF kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership HLF MSP 2024 yang akan digelar mulai 1 hingga 3 September 2024. 7 kepala negara yang rencananya hadir terdiri dari 4 presiden, 1 wakil presiden, dan 2 menteri yang diangkat menjadi kepala negara. Sebanyak 1.500 peserta direncanakan hadir dalam pertemuan yang dipusatkan di Nusa Dua.
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Bogat Widiatmoko, mengatakan sebanyak 6 kepala negara dari Rwanda, Ghana, Liberia, Tanzania, Zimbabwe, Timor Leste, dan Eswatini. Selain itu, terdapat 16 delegasi pemerintahan yang juga akan hadir, diantaranya dari Swedia dan Spanyol yang mengirim duta besarnya. Selain membahas isu transformasi ekonomi energi dan pertambangan, forum ini diharapkan dapat menjalin kerjasama antar negara peserta dalam kemajuan pembangunan. Fokus pengamanan jelang event internasional dilakukan untuk menunjukkan keamanan Indonesia. Hal ini mendorong citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan terbuka untuk diplomasi internasional. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabah Harkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran mengatakan, pengamanan Polri selama IAF ke-2 dan HLF MSP di Bali menunjukkan posisi Indonesia sebagai tempat aman untuk menggelar kegiatan diplomasi internasional. Pengamanan TNI Polri pada forum ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang aman, terbuka, dan memiliki komitmen tinggi terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan. Untuk itu, baik TNI Polri maupun masyarakat Bali tidak hanya menjaga keamanan, namun juga harus memberikan kesan yang baik dalam memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Dirinya juga menambahkan kegiatan yang digelar TNI Polri bukan hanya sebuah demonstrasi kekuatan, melainkan bentuk refleksi antara TNI dan Polri serta seluruh pemangku kepentingan terkait wujud kesiapan mengamankan agenda internasional yang akan dihadiri sekitar 1.800 peserta. TNI Polri juga memastikan kesiapannya untuk menjaga keamanan selama perhelatan ajang internasional tersebut, baik personel, peralatan, maupun strategi. Bukan hanya persiapan fisik dan teknis, tetapi juga meliputi aspek perencanaan strategis yang matang. Personel juga telah menyiapkan diri untuk menghadapi potensi resiko yang mungkin timbul dengan respon cepat, tepat, efektif, dan terukur. Bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar jalani pemeriksaan kesehatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Lagi lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gue nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Saudara, Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar pagi tadi menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar. Pada hari pertama ini, para Bapaslon ini menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dari pukul 7 hingga pukul 17 WITA.
Sebelum pukul 7 pagi, para bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, yakni pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara dan IKD Agus Arya Wibawa, serta pasangan Gede Ngurah Ambara Putra dan Idengah Hiasa Adi Susanto, telah tiba di Rumah Sakit Bali Mandara. Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan, setelah dilakukan verifikasi pasca pendaftaran, seluruh dokumen dari masing-masing Bapaslon, yakni Jaya Wibawa dan Ambara Adi dinyatakan lengkap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani di Rumah Sakit Bali Mandara pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 1 September 2024. Memang tahapan setelah pendaftaran, kami memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon yang mendaftar, dan hari ini sesuai jadwal yang disampaikan oleh RSB Bali Mandara, kedua pasangan calon mendapatkan jadwal pemeriksaan hari ini tanggal 31 Agustus hari pertama dan besok tanggal 1 September hari kedua. Hari pertama pemeriksaan apa aja? Untuk hari pertama pemeriksaan terkait kesehatan jasmani dan hari kedua terkait pemeriksaan kesehatan rohani. Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bali Mandara tidak hanya diperuntukkan bagi Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, tapi juga bakal pasangan calon dari Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Bangli, Jembrane, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem. Sugiyarto melaporkan. Setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali pada Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali langsung melakukan verifikasi administrasi bakal pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali saat ini tengah melakukan verifikasi administrasi bakal pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak November mendatang. Pada proses ini, KPU Provinsi Bali melakukan verifikasi administrasi bakal pasangan calon. Proses ini berlangsung hingga tanggal 8 September dan setelahnya KPU akan memberikan hasil verifikasi kepada pihak Bapaslon untuk nantinya direvisi jika ada kekurangan persyaratan maupun perbaikan. Setelah itu ada beberapa proses tahapan kembali hingga penetapan pada tanggal 22 September 2024 dan pada tanggal 23 September akan dilakukan pengundian nomor urut. Verifikasi administrasi kemarin, apakah kelengkapan yang disampaikan kemarin itu adalah sudah sesuai ataupun akan ada hal-hal yang ditambahkan atau diperbaiki ya, sampai nanti tanggal 8 baru kita akan serahkan hasil pemeriksaan kesehatan bersama pemeriksaan administrasi untuk diperbaiki ya. Sampai nanti ada beberapa proses lagi, kita akan melakukan pengecekan perbaikan sampai penetapan nanti tanggal 22 September, sedangkan nanti tanggal 23-nya kita pengundian nomor urut. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Bali pada Kamis 29 Agustus 2024 telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Ada dua Bapaslon yang akan berkontestasi pada Pilgub Bali 2024, yakni bakal pasangan calon Iwayan Koster Giri Praste dan bakal pasangan calon Imade Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana. Boy dan Bude melaporkan. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, perhatian masyarakat Bali kini tertuju pada kualitas pasangan calon yang akan berkontestasi di provinsi dan berbagai kabupaten kota di Bali. Pengamat politik menilai kualitas paslon menjadi salah satu faktor penting yang diperkirakan akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Bali. Namun terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di wilayah ini. Dengan semakin kompleksnya isu politik dan sosial, banyak pihak mulai mengkhawatirkan potensi turunnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan. Pengamat politik Inyoman Subande mengatakan, kualitas pasangan calon baik di provinsi maupun di daerah mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Meski pada Pilkada 2024 kali ini akan serentak digelar di provinsi maupun kabupaten kota. Sangat sebenarnya wakil itu cukup mendongkrak kalau ketika popularitas dan tingkat akseptabilitas, kapabilitas dari si calon gubernur itu biasa-biasa saja, karena dia sentralnya sebetulnya, tapi ketika dia biasa-biasa saja, artinya masih kalah pamor dengan lawan gitu,
maka harus didongkrak dengan wakil yang mempunyai akseptabilitas yang tinggi. Selain itu, salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan partisipasi adalah pemanfaatan media digital dan media sosial untuk mengedukasi pemilih, terutama generasi muda. Berbagai diskusi politik online serta konten edukatif yang disebarluaskan di media sosial berhasil menarik perhatian kelompok milenial dan Gen Z untuk turut berpartisipasi dalam pilkada. Boy Sutarno melaporkan. Peran lembaga penyiaran diharapkan dapat menjaga kualitas informasi selama Pilkada Serentak 2024 sangatlah penting. Untuk itu, Bawaslu berkomitmen mengawasi pelaksanaan pemilihan secara ketat, termasuk memastikan keseimbangan alokasi iklan hingga kesesuaian materi kampanye dengan peraturan. Sejumlah hal yang dilarang dalam penyiaran terkait kegiatan Pilkada 2024. Larangan tersebut meliputi penyebaran konten negatif dan fitnah, penggunaan media yang tidak sah, penyalahgunaan waktu tayangan, penyebaran konten menyesatkan, serta konten yang berbau ras dan etnis. Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Iputu Agustirte Sugana, menegaskan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menjaga kualitas informasi selama Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peserta Pilkada. Selain untuk kepentingan kampanye, tak jarang konten-konten negatif kerap bermunculan yang dapat merusak proses demokrasi. Bawaslu melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai pelanggaran tersebut. Bawaslu berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan secara ketat, termasuk memastikan keseimbangan alokasi iklan, kesesuaian materi kampanye dengan peraturan, serta durasi kampanye yang sesuai bagi setiap pasangan calon. Bawaslu Bali telah memetakan beberapa strategi yang akan diterapkan selama tahapan Pilkada Serentak 2024, mencakup pengawasan langsung terhadap media penyiaran, verifikasi penayangan iklan kampanye sesuai dengan ketentuan, serta pembentukan gugus tugas yang melibatkan kolaborasi antara Bawaslu, KPID, dan Dewan Pers. Saudara, pariwisata Bali Utara masih terhambat aksesibilitas. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Senang sekali rasanya kami kembali lagi tentunya di acara Bintang Pop Bali 2024. Lestarian Gendeng Bali. Bintang tamu Tri Puspa bersama Dewata Kreatif Entertainment. Saksikan final Bintang Pop Bali Remaja 2024 Sabtu 31 Agustus 2024 hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Anda masih bersama Bali hari ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan perkembangan pariwisata di Bali bagian utara meliputi kawasan Kabupaten Buleleng masih terhambat aksesibilitas. Akses jalan dari Bali Selatan ke Bali Utara masih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan pariwisata di Buleleng. Meski telah dibangun shortcut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di sela-sela pertemuan dengan komunitas kreatif menilai dibutuhkan pembangunan tol yang menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan. Khusus jalan tol, Sandiaga menyebut telah mendapat keputusan dari pemerintah pusat. Rencananya jalan tol Bali Utara dan Bali Selatan akan memasuki proses tender pada tahun 2025 mendatang. Tadi mengumumkan bahwa tol yang menghubungkan Singaraja dan Denpasar ini akan diprioritaskan tahun depan untuk meningkatkan aksesibilitas. Dan untuk bandara sendiri
karena sudah berulang kali digaji, maka akan diputuskan di pemerintahan ke depan Bandara Bali Utara yang mudah-mudahan juga sebagai tambahan aksesibilitas. Secara spesifik, Sandiaga Uno juga menyebutkan mengenai Bandara Bali Utara sebagai tambahan aksesibilitas jangka panjang guna menyeimbangkan pemerataan perkembangan pariwisata di Pulau Dewata. Aan Darmawan melaporkan. Saudara, kasus demam berdarah denggi di Kota Denpasar tercatat mencapai 1.165 kasus hingga Agustus 2024. Tertinggi pada bulan Mei, yakni sebanyak 363 kasus. Kasus demam berdarah denggi (DBD) di Kota Denpasar pada bulan Januari yakni sebanyak 34 kasus. Jumlah kasus meningkat di bulan Februari menjadi 42 kasus. Pada bulan Maret tercatat sebanyak 122 kasus, bulan April sebanyak 288 kasus, dan tertinggi pada bulan Mei sebanyak 363 kasus. Jumlah kasus mulai melandai pada bulan Juni sebanyak 195 kasus, dan bulan Juli 83 kasus, hingga pada bulan Agustus sebanyak 38 kasus DBD di Kota Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Anak Agung Ayu Chandrawati, mengatakan kasus DBD di Kota Denpasar sudah mulai menurun. Penurunan ini terus terjadi sejak bulan Juni, sehingga total kasus DBD sejak awal Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 1.165 kasus. Kondisi tahun ini hampir menyamai kasus DBD untuk periode yang sama di tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2023 tercatat 1.206 kasus DBD dengan rincian bulan Januari sebanyak 296 kasus, Februari 255 kasus, Maret 230 kasus, April 186 kasus, Mei 158 kasus, dan Juni sebanyak 81 kasus. Meski menurun, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi dengan menggalakkan langkah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN sepekan sekali. Selain itu, sosialisasi tentang DBD melalui berbagai media juga terus digalakkan. Kegiatan pemantauan jentik oleh juru pemantau jentik atau jumantik di setiap banjar, lomba PSN, hingga pelaksanaan fogging. Jajaran Satreskrim Polres Bangli dibantu tim Osmenal Reserse Polsek Kintamani meringkus komplotan pencuri baterai BTS Tower Telekomunikasi. Belakangan diketahui para tersangka telah beraksi di belasan TKP, yakni di 3 kabupaten, yakni diantaranya ada Denpasar, Gianyar, dan Karangasem, dengan kerugian di pihak provider mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian berawal pada tanggal 28 Juni 2024 dari laporan saksi yang merupakan pegawai BTS salah satu provider yang mendapat pemberitahuan lewat alarm keamanan salah satu tower yang mengalami redaman optik yang tidak maksimal. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata 16 buah baterai tower milik salah satu provider yang berlokasi di Banjar Bungbung, Desa Abang, Batu Dinding, Kintamani telah hilang. Dalam waktu berdekatan, ternyata tower BTS yang berlokasi di Banjar Penulisan, Desa Sukawana, Kintamani juga hilang sebanyak 24 buah. Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi keberadaan para tersangka, termasuk oknum penadahnya. IPS, ya, pelaku pertama, kemudian pelaku keduanya inisial IMS. Kemudian dari 2 pelaku ini kita kembangkan ke tempat penjualan daripada barang basang hasil curian itu. Kita berhasil mengamankan 1 orang dengan inisial IAY. Sehingga kalau di total kerugiannya dari seluruh TKP yang dilakukan oleh si pelaku, itu pihak Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp300.400.000. Kapolres Bangli AKBP Igede Putra juga mengatakan dengan tertangkapnya para pelaku pencurian baterai BTS Tower Provider oleh Polres Bangli diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus pencurian baterai BTS di wilayah lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara hingga 9 tahun, sedangkan untuk penadah dikenakan pasal 480 ayat 1 tahun 1946 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Bagus Oka melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Bali hari ini. TVRI Bali
media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Terima kasih masih bersama kami dalam Bali hari ini. Saudara, Anda tidak perlu jauh keluar kota untuk dapat menikmati suasana teduh dan asri karena sebuah kedai kopi menawarkan menu lezat dengan suasana teduh tepi sungai di Kota Denpasar. Seperti apa? Mari kita simak liputannya berikut ini. Jika Anda ingin mencari suasana baru pada akhir pekan, namun enggan bepergian keluar kota, kedai kopi yang berlokasi di Jalan Batanta Denpasar ini dapat menjadi pilihan. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk Kota Denpasar, terdapat sebuah kedai kopi yang berlokasi tepat di tepi sungai yang menawarkan suasana teduh dan sejuk. Suara gemericik air dari sungai yang berada tepat di pinggir kedai juga memberi suasana berbeda. Apalagi sungai ini sangat bersih sehingga memanjakan mata pengunjung di kedai ini. Rindangnya pepohonan juga menjadi payung bagi Anda yang ingin berbincang bersama teman ataupun pasangan sambil ditemani kopi atau minuman segar pilihan. Tak heran, kedai yang buka sejak pukul 7 pagi hingga 12 malam ini selalu ramai pengunjung. Salah seorang pengunjung yakni Dani mengaku kerap kali berkunjung ke kedai ini. Selain karena suasana yang nyaman untuk bekerja, tempat ini juga menawarkan ragam pilihan kopi. Lumayan sering. Apa sih yang bikin suka sama tempat ini? Suasananya aja enak, pakai kerja, tenang. Makanannya? Oke, lumayan. Apa yang paling suka kalau order di sini? Apa ya? Jarang order makanan, kebanyakan kopi aja sih. Kopi apa yang favorit? Cafe latte-nya. Bukan hanya ragam menu kopi seperti latte, cappuccino, ataupun minuman kekinian dengan rasa taro dan red velvet, kedai kopi ini juga menawarkan berbagai menu makanan yang menggugah selera. Mulai dari kudapan seperti croissant, danis, dan kentang goreng, hingga menu makanan berat seperti rice bowl dan ramen.
Menu ramen di sini juga disajikan dengan begitu unik. Bukan dengan mangkuk biasa, kedai kopi di pinggir sungai ini menyajikan ramen dengan panci emas khas negeri ginseng. Nah, selain suasananya yang nyaman dan teduh, tempat ini juga menyajikan beragam pilihan makanan yang masih pas lah untuk kantong kita. Mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000. Seperti yang saya beli ini adalah salah satu menu pilihan yang membuat saya pengen makan lagi sampai habis. Namanya adalah Hot Ramen Ori. Nah, kalau Anda penasaran dan pengen coba juga, atau mungkin ingin cari tempat untuk menghabiskan dan mengisi waktu luang di akhir pekan, boleh datang ke tempat ini di area Denpasar. Galuh Praba dan juru kamera Andika melaporkan. Saudara, air terjun Ulu Petanu yang terletak di Kabupaten Gianyar makin ramai dikunjungi wisatawan. Per hari wisatawan berkunjung mencapai 300 hingga 500 orang. Air terjun Ulu Petanu di Kabupaten Gianyar, Bali menjadi salah satu objek wisata pilihan yang tergolong masih baru. Objek wisata ini kian dikenal oleh wisatawan domestik hingga mancanegara. Air terjun yang terletak di Banjarbayat, Desa Kedisan, Tegalalang ini menyuguhkan keasrian alam yang masih terjaga dan air sungai yang masih jernih. Selain menyuguhkan pemandangan air terjun yang indah, wisatawan juga dapat melakukan wisata spiritual dengan melukat di Tirta Tiga Rasa yang berada tepat di kawasan objek wisata air terjun Ulu Petanu. Pengelola air terjun Gede Suryawan mengatakan, sejak berdiri pada tahun 2023, air terjun Ulu Petanu telah mulai dikenal hingga ke mancanegara. Terbukti dari tingkat kunjungan yang terus meningkat setiap harinya, rata-rata mencapai 300 hingga 500 orang wisatawan. Ini air terjun Ulu Petanu ini sebenarnya perpaduan dua sungai, dua anakan sungai, yang dari jalur sebelah kanan itu Sungai Dapdap, yang dari sebelah kiri Sungai Calo. Ketemulah menjadi campuan. Campuan inilah awal daripada nama Sungai Petanu itu. Nah, kebetulan ada air terjun di sini, kita angkat namanya menjadi Ulu Petanu Waterfall. Air terjun yang masih menjaga nuansa alaminya menjadi magnet bagi para wisatawan asing untuk menikmati keindahan alam. Menurut salah satu pekerja pariwisata di Bali, Wayan Pariana, dari banyaknya air terjun, Ulu Petanu menjadi pilihan karena masih terjaga keasrian dan kebersihannya. Ya, saya sih sering karena saya memang driver dan memang guide dari sebuah hotel. Karena pertama memang kita rekomendasikan tempat ini karena masih alami, dan yang berharap sih mudah-mudahan kedepannya tidak seperti waterfall yang lain, artinya banyak pedagang atau di sekitar waterfall. Cuma yang saya rekomendasikan di sini masih alami. Dengan banyaknya objek wisata maupun daya tarik wisata yang ditawarkan di Pulau Dewata, diharapkan Bali tetap menjadi pilihan pariwisata dunia. Indra Wijaya melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, target Indonesia menurunkan emisi karbon sebesar 50% di sektor pariwisata pada tahun 2030 disambut baik dunia usaha pariwisata. Pengelola kawasan pariwisata di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi penggunaan energi ramah lingkungan kepada para pengunjung. Kawasan pariwisata tidak hanya menjadi tempat untuk berwisata, tapi juga dapat sebagai tempat mengedukasi anak-anak sekolah mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan, berupa shuttle bus listrik dan motor listrik dengan baterai swapping station. Hal tersebut yang mendorong pengelola kawasan pariwisata di Nusa Dua, Kabupaten Badung, mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bahan edukasi bagi para pengunjung di masa libur sekolah. Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan, sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata di Indonesia, pihaknya berkomitmen mewujudkan sustainable tourism dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya ramah lingkungan. Sosialisasi dan edukasi melalui kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan merupakan bagian dari kegiatan wisata dalam upaya menjadikan kawasan wisata Nusa Dua sebagai contoh atau pilot project Bali Energi Bersih. Ini menjadi sebuah pilot project untuk ITDC yang buat kami sama-sama mengkaji efisiensinya berapa besar, terus kemungkinan penggunaannya,
dari pagi sampai sore kah? Dari jam 6 ketemu 6 atau 8 ketemu 8, itu kan harus dikaji tuh. Terus kemudian dari sisi safety-nya, kita baru naik nih tadi, ternyata safety ini harus ada pintunya, bukan pintu tutup ya. Ya tambahan lah untuk dipegang. Mungkin hanya sebuah tali. Itu satu yang baru ketahuan. Tapi kan dari situ, dari sekian bulan ini ada proses pembelajaran untuk melengkapi ke IBC. Kayaknya standarnya harus kayak gini. Jadi buat kami, pilot project ini bukan hanya sebuah pilot project, tapi sama-sama belajar supaya ini kejadian. Kita evaluasi sama-sama. Percontohan pemanfaatan teknologi dan sumber daya ramah lingkungan di kawasan Denusa II diharapkan dapat menggerakkan sektor pariwisata hijau, sembari mengumpulkan masukan terkait pengalaman pengunjung. Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai akan ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan wisata dan membangun ekosistem hijau sektor pariwisata di Bali. Saat masa libur sekolah, tingkat okupansi di kawasan Denusa II mencapai rata-rata di atas 80% dengan dinominasi wisatawan domestik. Indra Wijaya melaporkan. Burung murai batu masih menjadi salah satu burung jenis kicau favorit di kalangan penggemar burung. Selain memiliki suara yang merdu dan bentuk yang cantik, cara berkicau dari burung murai batu juga menjadi nilai tambah bagi penggemarnya. Hobi kicau nyatanya seperti yang kita tahu telah berkembang saat pandemi COVID-19 melanda. Hal ini dikarenakan banyak pekerja yang dirumahkan dan mereka mengisi waktu dengan memelihara burung berkicau, salah satunya burung murai batu. Burung murai batu atau dengan nama latin Copsychus malabaricus adalah anggota keluarga burung Turdidae, yang mana jenis burung ini dikenal memiliki kemampuan berkicau yang baik dengan suara merdu, bermelodi, dan sangat bervariasi. Kicauannya yang indah dapat menghipnotis para pecintanya. Ditambah saat berkicau, murai batu juga mampu menunjukkan gaya bertarungnya yang sangat atraktif, yakni dengan menggerak-gerakkan bagian ekornya, menegakkan dan membungkukkan bagian dada, serta menggerakkan kepalanya. Berbagai kemampuan tersebut membuat burung ini sangat disukai banyak orang. Salah satu penghobi burung murai batu, Nyoman Surawan, mengatakan, hobi memelihara burung murai dimulai sejak tahun 2017. Bermula dari gantangan, lalu merambah ke budidaya murai lokal dan murai impor. Harga yang terus melambung membuat penjualan burung ini semakin bagus. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, minat dan harga burung ini justru terus meroket, hingga mencapai puluhan juta rupiah khusus untuk anakan. Seiring kondisi yang membaik pasca COVID-19, Nyoman Surawan menjelaskan harga jual murai justru menurun. Namun hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk terus membudidayakan burung ini sebab ternak murai masih sangat menjanjikan. Lumayan pasarnya kan gitu. Terus pada akhirnya COVID berhenti, sudah semua ke aktivitas semula, artinya harga murai sudah mulai turun lagi. Dan ini saya karena hobi, ya saya tetap aja berjalan gitu loh. Saya ikuti pasaran sekarang gitu. Tapi untungnya kita di murai gampang sekali jualnya meskipun murah gitu. Anggap kita murah kan, karena kita apa? Karena kita syok dengan harga yang lama gitu. Ini juga bakul atau maklar murai itu kan standby di sini. Artinya kita ya dari anakan pas biaya operasional biar jalan, kita tetap kan jual sepasang, 2 pasang, harus tetap kita gini kan. Dari 24 kandang atau tempat pembudidayaan yang ada di tempatnya, dengan 2 pasang indukan di setiap kandang, hingga saat ini telah menghasilkan ratusan anakan. Pangsa pasarnya pun tidak hanya datang dari kabupaten kota di Bali, akan tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat. Untuk membedakan murai batu lokal dan impor dapat dilihat dari panjang ekornya. Untuk murai batu lokal, panjang ekor maksimal 18 hingga 20 cm, sedangkan murai batu impor panjang ekor dapat mencapai 30 cm lebih. Biasanya ngambil di sini. Dikirim ke mana aja kalau boleh tahu? Kirim ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, sampai ke Sumatera, Pekanbaru. Lumayan se-Indonesia ini kalau dunia kicau tetap menang di murai batu. Prospek lah, burungnya gampang di track,
di dunia pergantangan kicau, pasti akan prospek murai lah daripada yang lain-lain. Untuk perawatan murai ini, Nyoman Surawan, pemilik Pratama SRBF Murai Bird Farm, mengatakan tidak ada perlakuan istimewa yang dilakukan. Semua sama seperti memelihara burung pada umumnya, mulai dari menjemur saat pagi hari, membersihkan kandang, dan memberikan pakan berupa kroto, jangkrik, hingga ulat. Made Adi melaporkan. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 1 September 2024 yang akan disampaikan Perakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar IGD Agus Mahendra. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut perakiraan cuaca umum di Provinsi Bali Minggu 1 September 2024, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk peringatan dini, diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih yang terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.